teman-teman dari Poli. Sekarang kita kembali ke laptop sosiologi. Siapa yang belajar hari ini? Kenapa Ibu? Ini. Oke. Berarti kelas 12A lengkap untuk hari ini. Oke. Jadi sesuai apa yang sudah Ibu bahas hari apa ya Ibu di sini? Selasa. Hari Selasa kita akan memasuki pembahasan baru atau sub terakhir dari bab perubahan sosial. Kemarin kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Kalian sudah menyampaikan semuanya dengan sangat bagus. Bentuknya perubahan besar seperti apa, kecil seperti apa, dikehendaki seperti apa, tidak dikehendaki seperti apa, sudah kalian sampaikan semuanya. Sekarang kita ke sub materi terakhir dengan tujuan pembelajaran, yaitu kalian mampu menganalisis dampak positif dan negatif dari perubahan sosial itu. Ya, sekarang kita fokus ke dampaknya. Dari bentuk-bentuk kemarin yang sudah kita pelajari, sekarang kita akan ke dampaknya yang lebih spesifik lagi. Tentang fenomena-fenomena yang sangat dekat dengan kalian, tentang fenomena-fenomena yang di dalamnya ada kalian sebagai pelaku dan korban. Ya, jadi sebelum itu, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta silahkan Yuda, kita membiasakan diri mulai dari sekarang untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan kamu pimpin doanya. Boleh? Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dengan doa bagian ini. Terima kasih. Tadi kan sudah olahraga poli, jadi semuanya udah gerak, tangan gerak, kaki gerak, bahkan mungkin mulutnya juga gerak. Ya gitu biar cowok yang cewek biasanya. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran juga hari ini, Ibu mau kita bergerak dulu. Tapi yang gerak cukup tangan dan imajinasi. Ibu minta tolong proyektornya dinyalakan ya. Tolong proyektornya siapa yang mau menyalakan? Budi? Oke, silakan berdiri dulu. Kita bergerak dulu sebelum nanti pikiran dan tangannya yang bergerak lebih jauh lagi ke materi. Beneran nggak? Ikuti gerakan yang ada di video. Gerakan pertama, terus mancing, potong timun, malu. Oke, good. Let's move on. Pull. Yang di WC-nya pakai tisu. Very good. Now harder. Oke, try. Oke, excellent. Final round-nya sekarang. e-commerce. Ya kan? Bahkan pasar
Tapi kalau kita melihat dari kondisi masyarakat yang memang jago tawar menawar, khususnya ibu-ibu, pasti lebih milih ke pasar. Ada lagi yang ingin berpendapat selain Risma? Mungkin juga kalau di minimarket itu lebih lengkapnya daripada di pasar. Kalau ke minimarket kan kita bisa ke satu tempat aja. Kalau di pasar kita bisa keliling gitu loh. Kalau di minimarket dia lengkap, tinggal ambil. Kalau di pasar bisa keliling, kali kayaknya nggak cocok, harganya nggak bisa ditawar, bisa lagi ke yang lain. Jadi menurut kalian itu untung apa rugi? Untung dalam segi apa? Harga. Kalau di pasar lebih fleksibel, untungnya kita. Kalau dari sisi efisiensi terlalu jauh, kan dari sini ke pasar lumayan, ya kan? Lebih dekat Indomaret lah intinya, ya kan? Tapi kalau kita bagi kita yang mageran keluar, e-commerce adalah jalan paling tepat. E-commerce adalah jalan yang paling efisien. Tetapi kita juga tidak bisa bilang yaitu positifnya aja. Pasti ada negatifnya. Pasti ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Dengan adanya e-commerce apa? Dengan adanya minimarket apa? Persaingan jual beli di pasar itu atau di perekonomian itu kan jadinya ada kesenjangan. Kenapa dibilang kesenjangan? Di minimarket kan udah dipatok, bisa kamu nawar. Kalau di pasar ditawar seminim mungkin sama pembeli. Padahal berapa sih untung orang yang di pasar? Kan gitu, ya kan? Tapi kalau di e-commerce atau di minimarket kadang nggak ada tuh tawar menawar. Ada nggak yang nawar kalian lihat? Harganya 500.000, ambil kan apa bagus loh. Tapi kalau di pasar berapa 1 kilo tomatnya bu? 50 bu, ih mahal kali, 10.000 aja kilo. Itu kenyataan itu membuat kejomplangan loh. Kalau di minimarket ada tomat sudah dipakai label 30.000 katanya, ambil, gak usah ditawar. Tapi di pasar dibilang 30.000 masih kita tawar sampai harga 10.000. Itu ada untung dan ruginya kan? Ada untung, ada rugi. Untungnya di pasar harga lebih fleksibel. Ruginya yaitu barang yang kita cari kadang nggak ada. Kalau di e-commerce atau di minimarket, ruginya ya harganya bisa dipatok dengan sedemikian rupa karena kan mereka ada gedungnya itu bisa jadi sewa. Dari harga gedung itulah juga ditentukan harganya, ada pajaknya juga. Kemudian dari sisi negatifnya, kalian dalam berbelanja ada konsumtifnya di sana. Apa konsumtif? Berbelanja tidak sesuai kebutuhan, tapi hanya keinginan. Beda ya keinginan sama kebutuhan, beda nggak? Ya. Kalau keinginan, kamu mungkin nggak perlu banget, nggak perlu kan? Tapi karena ini, tapi tumblernya cantik deh, beli aja deh. Padahal ada tumblernya masih bagus, masih berfungsi dengan baik. Kalau kebutuhan, aduh kayaknya aku butuh banget deh ini pulpennya karena pulpenku habis. Itu kebutuhan karena memang persediaannya udah nggak ada. Itu bedanya. Jadi bedakan hal urgent dengan yang tidak urgent. Jadi jangan jadikan e-commerce itu sebagai ladang banyak negatifnya aja. Kita ambil positifnya, minimalisir negatifnya. Oke, itu gambaran awalnya Ibu. Ini udah bahas pasar nih, e-commerce dan lain sebagainya. Sekarang ada kasus yang harus kalian bahas per kelompok. Kasusnya apa? Akan Ibu tayangkan beberapa video yang sangat dekat dengan kalian. We think you're going to the wrong place, so here's what you need to know before you go. I say no. It's totally crowded and full of light bodies. Instead, we force the waterfalls to a pool if you love surfing. Next up, I wish I'd skip these tourist traps. The Bali swing and this temple are so overrated. And if you really want to see something cool to the sunrise hike at Mount Victoria, watch the sun come above the clouds, or go over the Java hike up Mount Bromo. Want to say hi to some cute animals? Then stay away from this monkey forest. It's so crowded and the monkeys are actually really aggressive. Pintar bahasa Inggris paham nggak dia?
dampak positif dan negatifnya. Apa itu nanti kalian yang cari. Kemudian selain itu ada ini. Hari-hari apa scrolling motivasi biar makan Nih, hari-hari tanpa medsos hidupmu hambar. Lebih baik gak makan daripada gak scroll TikTok. Lebih baik gak makan daripada gak stalk idolanya di Instagram. Ternyata bagi perusahaan media sosial kita mampu. Coba ingat-ingat kalian pasti pernah like atau search suatu barang, terus beberapa saat kemudian muncul bukan. Ya, itulah salah satu trik mereka. Kebetulan dapat iklan. Ternyata segala aktivitas kita di internet ternyata jadi sebuah catatan tentang diri kita. Apa yang kita suka, siapa yang kita idolain, nongkrong, favorit kita, dan banyak lagi. Dan catatan itulah emang terasa seru. Nah kalau kita cek, ini gak semudah itu. Sebenarnya yang terbentuk kata tugas, mengikuti berita, membuat tutorial, membuat keseruan nyata, proses ini sangat bikin kita ketagihan. Coba kata fitur yang emang bikin kita merasa sangat rebahan sambil scrolling seharian. Apalagi saat pandemi ini, saat mungkin kita jadi lebih sering menggunakan media sosial. Ketagihan dimulai dari perbaikan. Sebenarnya belum tentu juga. Intinya, kita sebagai pengguna yang juga harus lebih pintar daripada media sosial. Sadari kalau dunia nyata itu yang ada di sekitar kita dan utamain waktu sama keluarga. Oke, itu modal ya. Media sosial. Kamu jadi tidak bisa membedakan dunia nyata dengan dunia maya. Karena dengan adanya media sosial ini. Media sosial bisa menjadi surga, bisa menjadi neraka. Apa maksudnya? Surga ketika kamu memanfaatkan dia dengan secara positif, neraka ketika kamu tidak bisa memanfaatkan dia atau menjauhi sifat-sifat negatifnya media sosial. Nah, sekarang kalian akan memposisikan diri sebagai seorang detektif sosial. Apa itu detektif sosial? Karena kamu identifikasi dampak-dampak, menganalisis dampak-dampak yang disebabkan oleh dua kasus ini. Jadi per kelompok nanti ada yang bahas kasus tentang pariwisata dan ada di Bali. Satu kelompoknya lagi akan membahas tentang media sosial yang mempengaruhi gaya hidup remaja Bali. Jadi sekarang Ibu minta tolong kepada kalian untuk kembali ke kelompok sebelumnya yang sudah Ibu bentuk. Dari sekarang coba dilihat LKPD-nya. Sana sudah termuat kasus apa yang kalian bahas, dampak positif dan negatif apa yang harus kalian cari atau kalian temukan, baik negatif maupun positif di berbagai bidang itu. Kemudian terakhir, tentunya kita ingin meminimalisir dampak negatifnya. Silahkan tawarkan solusi apa yang bisa kalian tawarkan untuk mengatasi dampak negatif dari kasus itu. Ya, Ibu kasih kalian waktu diskusi 20 menit. Nanti ada sesi presentasi nanti Ibu Aca yang maju. Mungkin nggak semua, tapi ada yang silakan Ibu. Kemudian kalau di sana kan juga bisa mengajukan pendidikannya kan? Mungkin. Kalau di sana masukan apa? Dua. Dari mana sosialnya itu makan jadi apa? Ya, coba kamu lihat fasilitas di kelasmu ini. Ini kan pure juga dari ada-adanya. Iya kan? Iya dong. Memang dana pariwisata mungkin mana dari paham ya? Paham? Oke, sudah lanjut teh? Oke, sudah teh. Waktu sudah habis. Sekarang Ibu akan memilih siapa yang maju ke depan
Sebutkan nama buah-buahan yang huruf awalannya K. Kamu apa kesana kelompok berikutnya? Kiwi. Yaitu tentang pariwisata dan budaya lokal Bali, dampak positif dan dampak negatifnya. Pertama, ekonomi. Dampak positifnya meningkatkan perekonomian Bali di bidang pariwisata dan untuk warga Bali yang punya usaha. Dampak negatifnya, warga asing pada menjadi investor dan membangun usaha di Bali. Akan diperhatikan yang dapat pariwisata nih. Lalu dampak negatif sosial, saking banyaknya turis yang datang sehingga sering terjadi kemacetan di produksi. Yang tiga itu ada budaya, dampak positifnya menyebarluaskan budaya tradisi adat Bali, melalui kehidupan seni. Terus ada dampak negatif, kita menormalisasikan cara berkeluarga terbuka dan bergaul bebas saat melihat luas. Menormalisasikan yang terbuka dan pergaulan bebas. Dampak positifnya adalah sukarelawan akan boleh mengajarkan bahasa asing kepada siswa di desa. Ini nih, Dampak ini kan. negatifnya orang asing membawa ajaran mereka berpotensi mengikuti ajaran tradisional. Pendidikan, mereka bilang ada relawan dari negara lain yang bisa mengajar anak-anak yang ada di sini. Negatifnya dapat mengikis ajaran yang sudah ada. Terus solusi dalam mengatasi semua dampak negatif yaitu membuat regulasi mengenai batasan hak yang bisa dilakukan oleh orang luar sehingga tidak terlalu over dan merugikan masyarakat. Oke, itu dari kelompok 3. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Nah, itu Risma, silakan. Nah, tadi seperti bilang di sosial itu tentang di dampak negatifnya tentang kemacetan. Apakah memang 90% atau 70% itu warga negara asing itu yang membuat kemacetan di sini? Apakah 90% itu orang internasional? Nggak ada orang lokalnya? Ya. Gitu. Silakan kelompok 3 ditanggapi. Mohon maaf salah sedikit. Jadi kita kalau dari saya pernah melihat perubahan, terutama daerah yang macetnya kayak Canggu, Kuta, Ubud itu dulu sebelum destinasi wisata di Bali itu menyebar luas, itu tuh masih sepi, masih asri. Nah, saat mulai kita meningkatkan pariwisata di Bali, kan banyak turis-turis ke sini dan juga berhubungan sama sektor ekonomi, di mana warga asing banyak jadi investor dan juga membangun usaha seperti villa, hotel dan lain-lain atau restoran. Itu kan jadi makin banyak destinasi wisata, bukan cuma pantai dan pulau-pulau di Bali. Jadi orang-orang yang dari luar tuh ke Bali, yang awalnya cuma beberapa destinasi wisata yang nggak terlalu ramai, sekarang kan banyak, jadinya penuh banget dan membuat kemacetan. Semenjak itu, jadi di daerah yang terkenal dengan destinasi wisatanya itu udah penuh, yang saya lihat tadi di video di daerah Canggu itu udah macet pol sampai ke sini. Iya, dari sana. Jadi itu menjadi satu penyebabnya. Untuk persentase memang tidak terlalu jelas, tapi kita bisa lihat dari perkembangan sebelum adanya peningkatan di destinasi wisata Bali dan juga setelah adanya peningkatan. Oke, itu dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Kan pertama untuk media sosial ini ya, yang pariwisata udah tadi ada yang menyampaikan. Sebutkan nama daerah di Bali yang huruf awalannya Tahu
Menurut kami kualitas interaksi tatap muka memberikan perbandingan sosial terjadi tentang menjadi rapat Cambodia. Daerah budaya, dapat positifnya pertama mempercepat penyebaran informasi dan budaya serta menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan mendapatkan fasilitas. Dampak negatifnya penyebaran ideologi negatif atau informasi yang tidak sesuai dengan budaya dan politik. Selanjutnya ada pendidikan. Dampak positifnya akses informasi dan pengetahuan yang luas, sarana belajar online dan berbagai materi pelajaran. Untuk dampak negatif, kecenderungan malas belajar atau bersosialisasi di dunia nyata serta terpapar berita palsu yang memicu emosi. Solusi dalam masyarakat negatif dengan cara mengubah atau mengendalikan pola pikir dan orientasi penggunaan sosial media dan Tulisannya sudah nggak bisa dibaca. membuat edukasi digital dalam media sosial. Oke, itu dari kelompok 5. Ada yang ingin menanggapi? Kelompok media sosial? Pas? Yakin pas? Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang nanya. Iya kan? Kan kita kepo. Kadang-kadang katanya personal branding. Gimana caranya kamu mau personal branding kan dirimu di media sosial? Simpel pertanyaan ibu. Siapa yang mau jawab? Boy. Di dalam media sosial seringkali ini dekat sekali dengan kalian. Seringkali kalian itu membuat second account. Tahu second account? Akun pertama dan kedua. Akun pertama untuk personal branding yang bagus-bagus banget. Akun kedua itu untuk menunjukkan sebagaimana mestinya dirimu. Kenapa? Remaja-remaja seperti kalian memilih membuat personal branding yang berbeda di media sosial. Siapa yang mau menjawab? Silakan Kevin. Mungkin remaja sekarang itu mungkin ada dua fungsinya itu buat jaga image kan, jaga jelek. Jaga image katanya. Kan personal branding. Tapi akun keduanya untuk menarik diri. Seperti itu. Apa gimana? Kalau menurut saya Bu ya, yang di second account itu kan orang tuh nggak harus semuanya tahu kehidupan saya yang aslinya. Oh, jadi kalau Kevin karena nggak mau citranya jelek. Kalau untuk Ramesha, second account itu untuk pribadi Bu, untuk orang terdekat saja. Berarti media sosial itu sudah membentuk karakter dan budaya dari kalian. Brandingnya ini Bu gimana nih? Mau baik-baiknya aja atau jelek-jeleknya aja? Jeleknya cukup orang terdekat yang tahu. Baiknya semua harus tahu. Seperti itu, oke? Silakan ditutup presentasinya kelompok 6. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompoknya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini menegaskan bahwa perubahan sosial sekecil apapun itu akan menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Contohnya apa? Pariwisata itu kan dampak besar. Terus media sosial itu kan dari sebuah akun, satu akun aja kan bisa berdampak buat kalian. Ya kan? Oke, sebagai penutup deh, sebelum ibu mengakhiri ini, ada yang ingin menyampaikan nilai apa yang kalian dapatkan dan bisa kalian terapkan nanti di luar kelas? Nilai yang kalian bisa nilai yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini bisa kalian terapkan di luar kelas. Nilai sosial maksudnya seperti apa, Ari? Bersosialisasi dengan benar. Bersosialisasi dengan